Selamat tahun baru dulu ya untuk teman-teman semuanya. Ini benar-benar tahun yang fresh yang Tuhan berikan untuk kita memulai satu pelayanan yang luar biasa bagi dia. Satu kesempatan yang luar biasa ya Pak Max ya. Ya. Ini kita hidup di zaman yang betul-betul luar biasa. Beda dari generasi-generasi kita sebelumnya. Ya, saya beruntung bisa mengikuti generasi ini ya Pak. Ya, masih hidup untuk lihat revolusi yang terbesar dalam seluruh sejarah manusia. Amin. Ada orang yang bilang ini seperti revolusi printing press, revolusi industrial, listrik, komputer, semua di dalam saat yang sama digabung dalam waktu yang dipadatkan. Ini satu turning point dan masih hidup. Ya, luar biasa. Kemarin kita semuanya kan sibuk ya dengan Natal ya. Tapi Ya. begitu selesai Natal, itu kita kembali ke rutinitas biasa. Wow, kaget-kaget. Hanya lewat 1 minggu kita nggak ngikutin karena Sabda libur 1 minggu ya Pak. Ya. Bukan nggak ngikutin, tapi nggak aktif engage gitu ya. Tiba-tiba sudah, wah perkembangan sudah luar biasa. Itu hanya dalam 1 minggu Pak. Ya, saya ingat salah satu staff waktu mereka omong dengan saya, mereka bilang, dalam 2 minggu terakhir, itu akan perlu sebulan hanya untuk catch up tentang apa yang terjadi. Dan bulan Desember, kalau lihat hanya daripada OpenAI, ada 12 days of Christmas. Dan mereka menambah di akhir itu satu model O3 yang terbaru dan itu meledak lagi perkembangannya. Ya. Saya akan review cepat apa statusnya, apa yang pelayanan tahun terakhir, dan gimana kita sudah atau belum siap untuk tahun 2025. Dan setelah itu kami akan kepada yang topik utama tahun 2025. Ya. Oke. Karena itu langsung kita akan undang Pak Baskara. Gimana Pak Baskara? Ini sebagai orang IT yang mengikuti dari dekat gitu ya perkembangan dari AI. Menurut Pak Baskara, review 2024 nih gimana Pak perkembangan AI tahun lalu? Sangat baik ya kalau kita bicara perkembangan AI ya, dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan, sangat baik tetapi masih kurang. Itu yang saya lihat masih kurang. Tetapi kalau misalnya kita melihat bagaimana perkembangan secara umum di dunia AI sendiri, sangat overwhelming, sangat tidak disangka-sangka, sangat tidak bisa diukur, sangat tidak bisa ditebak, semua misteri, semua sesuatu seperti kita jalan menuju sesuatu yang apalagi what's next itu terlalu banyak wahnya, terlalu banyak wow-nya. Nah, itu yang dihadapi di dalam dunia AI dan saat ini kita sebagai pelayan Tuhan, bagaimana kita catch up ke sana gitu. Itu yang lebih lebih menantang ya. Tetapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menyikapi AI sebagai siapa nih, sebagai peran AI dalam kehidupan kekristenan kita tuh apa? Itu yang lebih penting. Tetapi sebagai orang Kristen juga kita diberikan bijaksana untuk boleh menguasai dunia ini, ya menguasai bumi ini, tetapi dengan bijaksana dari Tuhan itu yang penting sih. Nah, yang ke depan itu saya lihat di 2024 kemarin orang masih begitu banyak sekali terpaku dengan masih tercengang ya dengan kehadiran AI. Kehadirannya jadi seperti baby, seperti seorang bayi yang baru lahir, masih terbingung-bingung bagaimana cara mengucapkan sebuah kata, bagaimana melangkahkan kaki sebuah satu step aja gitu. Nah, saat ini kayaknya udah nggak waktunya lagi kita berpikir ke situ gitu, tapi harus lebih lagi berpikir, harus lebih lagi memperlengkapi diri, harus lebih lagi. Jadi 2024 kemarin, puji Tuhan ya, Sabda dipakai Tuhan untuk boleh berbagian ya memperlengkapi anak-anak Tuhan dalam dunia yang semakin membingungkan tanda petik ya, membingungkan, dan semakin banyak tanda tanya lagi ya yang akan diikuti dengan tanda seru nantinya ya. Itu akan terus ya ya saya sih melihat puji Tuhan lah karena begitu besar peran Sabda ya eh, di dalam dunia pelayanan di AI ini. Ya. Ya, tapi sekaligus berapa kecil pelayanan Sabda karena perkembangan
itu luar biasa. Mungkin kalau kami mulai dengan cepat sekali lihat tahun terakhir seperti apa dalam review, karena AI sudah mengkena segalanya. Seperti tadi Pak Baskara bilang, di luar dunia Kristen, untuk industri, dengan cepat saya akan share screen dan kami lihat review tahun terakhir seperti apa. Oke. Ini secara umum ya Pak ya? Oh ya, mulai dengan umum. Oke. Agenda lagi kami akan review umum and then setelah itu pelayanan. Kalau lihat, dan ini versi bahasa Inggris dari saya, tetapi lihat ada GPT 4, ada 01, 03 yang reasoning models, itu sekarang bisa berpikir, itu seperti kalau orang langsung ngomong apapun yang keluar, atau sekarang itu akan mikir 1, 2, 3, 4, 5, and so cara AI jalan sudah luar biasa bedanya. Lebih lagi multimodal, itu sudah diomong, itu bisa tak hanya teks tapi audio dan visual, and perkembangan itu, and berapa banyak jenis models. Itu juga untuk sekarang untuk kesehatan. AI betul mulai masuk dalam kesehatan, dalam content creation. Sekarang regulasi dan hak cipta dan apa yang benar dan tidak benar. Untuk mobil otomatis, itu sekarang ada robotaxis dalam tahun terakhir ini. Mereka punya taksi otomatis masuk dari itu menjalan, ada di Amerika, dan itu dalam tahun-tahun berikut akan terus pasti. Dan kreativitas yang ditinggikan, sekarang ada AI musicians, AI artists, AI yang dipakai untuk entertainment yang nyata, dan mereka dapat untung, mereka bisnisnya, mereka hidupnya daripada AI. Dan ada model, large language model yang luar biasa besar, tak hanya untuk bisnis, tapi untuk segalanya, termasuk untuk ilmu pengetahuan atau AI for science. Betul pintu terbuka dengan AI yang punya tingkat PhD, berarti S3. Dan itu dimampukan untuk baru new mathematical discoveries, new climate models yang sekarang bisa 10 sampai 15 hari di depan. Lihat apa, dan semua ini sudah ada. Sekarang diskusi tentang etika, tentang bias di dalam AI, dan mulai ada cara untuk bisa mengatasi. Dan AI dalam pendidikan, sampai sekarang ada sekolah, semua prosesnya tak pakai guru, tetapi pakai AI, dan itu AI yang mengatur, mengadministrasi, dan jalankan proses pendidikan. Nah, tidak semua, tetapi ini sudah ada di tempat yang jalankan. AI 100% yang menjalankan proses pendidikan. Dan lebih lagi, AI bertemu robot, dan otaknya daripada machine and robotics, tak hanya industrial robotics, tapi mereka punya prototypes untuk orang yang jadi pembantu, atau bisa jadi pemasak, atau bisa nolong seperti bentuk manusia. Ya kasar, tetapi and lebih lagi menakjubkan. Itu betul gak? Wow. And lebih lagi secara umum, AI meningkatkan secara dramatis, tak hanya dalam perusahaan tapi di manapun. AI mengeluaskan dalam sectors, and bisa lihat sekarang hampir tidak ada manapun yang tak disentuh oleh, dari transportasi sampai manufacturing, daripada industri sampai medis, semuanya. Ya, sekarang ada istilah baru Pak. Kalau dulu AI for all, sekarang AI in all. Ya. Okay. And di tengah itu mulai ada kekhawatiran. Nah, baris ketiga itu betul kekhawatiran. And karena itu betul yang baris keempat, literasi. Perlu ada pendidikan AI, literasi AI. Sekarang mulai sadar AI lebih maju daripada kita. And tantangan muncul untuk mempersiapkan orang untuk memakai AI, lebih lagi untuk yang spiritual. Dan poin terakhir itu, bagaimana perkembangan AI secara proaktif untuk di tengah ini kami bisa punya perspektif etika dan pandangan rohani yang benar. Dan ada satu tantangan yang mulai muncul di tengah ini, yang adalah AI bandingkan atau mendampingi atau kontra, pro, melawan kawan untuk yang
spiritual, yang rohani. Mungkin sekarang itu saat untuk yang berikut AI di dalam konteks tahun terakhir Untuk seperti pelayanan. apa pelayanan. Dan ini mereka daripada Sabda memberi top 10. Effie mau ceritakan sedikit? Siap. Ya. Seperti Oke, apa ya. tahun terakhir luar biasa untuk Sabda ya. Ya, Iya, tapi ini luar cuma biasa. dikit. Tapi tadi yang Pak Baskara bilang apa? Termasuk kita Pak masih kurang gitu. Sabda udah ngerjakan banyak, itu pun kami masih merasa masih kurang. Anyway, Ya. silakan Effie. Iya, kalau dibilang ini ada top 10 AI for God 2024 yang lalu, ya ini cuma top 10 ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena ini sedikit sekali dari yang sudah kami kerjakan sepanjang 2024, tapi kami kategorikan dan kami prioritaskan dalam hal ini. Yang pertama itu ada Alkitab GPT, ada AI Academy, AI Tools, Badeno AI, Akipedia AI, AI Apps, Audio Generate AI, AI.sabda.org, ini situs ya. Lalu Roadshow AI for God dan juga AI Talks ya, ini reviewnya. Dan satu persatu kita lihat untuk Alkitab GPT ini sendiri menjadi satu gong bagi kami ya, karena inilah menjadi jantung dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, di mana ada teknologi yang terbaru, teknologi yang terbaik, kami kejar ya, kami kejar itu bagaimana digunakan untuk bisa belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kami sangat bergerak, kami sangat mendorong dan melakukan begitu banyak research supaya kita bisa menggunakan atau belajar Alkitab dengan alat-alat AI yang ada, dan salah satu produknya dia adalah Alkitab GPT ya. Jadi sudah banyak juga yang memakainya dan menggunakannya, dan tentu saja kami juga menyadari bahwa semua alat atau tools yang kami buat, semua peralatan untuk belajar Alkitab dengan AI yang kami buat tidak mungkin dapat peserta atau pengguna mengetahui begitu saja langsung ya. Jadi kami juga melakukan beberapa kegiatan yaitu AI Academy ya. AI Academy sendiri di sini ya, ini bicara tentang bagaimana kita bisa membuat satu sistem orang-orang atau pengguna bisa belajar tentang AI, pelayanan AI dari satu sistem. Di sini kami katakan ada Family GPT, lalu juga ada Christian Counselor Resources, ya ada Christian Counseling GPT ya. Jadi tidak hanya Alkitab GPT, tetapi semua alat-alat atau tools AI yang bisa mendukung pertumbuhan rohani ya. Dan itu Lalu sekaligus satu pergeseran daripada hanya content-based learning sampai conversational learning, micro learning, and cara untuk mikir tentang bagaimana belajar yang sangat beda daripada sekolah zaman dulu. And so ini sesuatu yang luar biasa dan pasti dikembang terus. Ya, ini yang disampaikan di sini bukan berarti sudah selesai ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini yang kami mulai 2024, saat ini bisa digunakan, tetapi masih akan dikembangkan lagi karena pasti ada tools lain yang lebih berkembang dan teknologi yang paling baru. Dan juga kami mengembangkan atau membuat begitu banyak ya tools yang bisa dipakai untuk pelayanan, dan juga ini ya ada Badeno AI, pengembangan dari sistem belajar Alkitab yang lalu ya, secara multimedia sekarang ditingkatkan lagi menjadi terintegrasi dengan AI supaya lebih dapat untuk conversational untuk studi Alkitabnya ya. Lalu di situ ada juga Akipedia AI karena sudah banyak sekali yang menggunakan Akipedia untuk menolong dalam belajar Alkitab, dan kami integrasikan Akipedia ini dengan AI, dan itu bisa tidak hanya didapatkan lewat apps-nya tetapi juga sudah terintegrasi dengan situs Alkitab Sabda. Dan kami bersyukur juga karena sudah membuat AYT ya, aplikasi AYT, dan sudah ada AI apps dalam aplikasi AYT tersebut ya, yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kalau kita lihat, ini kalau kita pakai ya sangat menyenangkan sekali. Kalau tadi Pak Max bilang tentang conversational Bible gitu ya dengan AI, nah ini sangat-sangat menolong karena beneran kita seperti bicara dengan firman Tuhan itu sendiri dan kita belajar banyak hal di dalamnya. Ini masih dalam tahap pengembangan juga. Gimana Bu? Mungkin perlu dijelaskan AYT itu apa? Mungkin ada orang-orang yang belum tahu. Iya, ya untuk AYT dia adalah Alkitab yang terbuka ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab yang terbuka ini juga dibuat atau disusun oleh Yayasan Lembaga Sabda, merupakan terjemahan supaya Alkitab itu bisa menjadi Alkitab yang setia ya, yang jelas dan relevan gitu, dan bisa dinikmati oleh berbagai generasi ya untuk Alkitab AYT ini sendiri. Dan kami menjadikan Alkitab AYT ini menjadi data dari Alkitab GPT, data-data Alkitab yang dikembangkan bersama juga dengan beberapa mitra, dan juga ada AI apps ya khusus untuk AYT, dan di dalamnya sudah terintegrasi juga dengan AI. Kita bisa ngobrol dengan AI lewat situs tersebut ya. Ini produk yang sangat-sangat baru dari Yayasan Lembaga Sabda pada akhir tahun kemarin, dan harapannya bisa digunakan ya. Lalu juga ada family care ya. Lalu juga
ada ini tadi ya, ada Alkipedia. Wah, ini baik banget ya. Jadi memang ini sudah dikembangkan dan terus dikejar. Lalu juga ada audio generate AI ya. Bagaimana kalau dulu kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk kita melakukan rekaman supaya bisa menikmati Alkitab audio. Nah, sekarang dengan bantuan AI kami sudah bisa membuat audio AYT ya, audio AYT dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya, dengan AI ya, dan ini sangat menolong, lebih efektif dalam bekerja dibanding dulu kita harus rekaman satu persatu, ada proses edit, ada proses ulang lagi rekaman dan memakan waktu yang sangat banyak. Dengan adanya audio generate AI ini orang bisa belajar menggunakan audio Alkitab ya dengan lebih efektif lagi. Lalu juga audio juga untuk traktat-traktat dari Yayasan Lembaga Sabda dan e-book ataupun bahan-bahan lain dari Yayasan Lembaga Sabda menggunakan AI. Dan kami juga memperbarui situs AI for God yang menjadi satu pusat dari pelayanan AI for God di Indonesia gitu ya. Sehingga semua bahan, semua alat ya, semua bahkan komunitas itu juga bisa diakses lewat AI for God ya. Di situ ada menu utama AI for Church, AI for Bible, AI for Ministry, dan AI for Education. Dan bersyukur sekali kami tidak hanya memberikan penjelasan atau memaparkan atau mendorong untuk menggunakan AI for God ini, tetapi kami juga terjun langsung untuk memperkenalkan ya, untuk semakin banyak orang gereja, STT, jemaat hamba Tuhan bisa hands on ya, memanfaatkan AI itu untuk mereka pakai belajar Alkitab, mereka pakai untuk mengembangkan pelayanan mereka dan juga untuk melakukan pendidikan atau mempersiapkan diri dari pelayanan. Ada sekitar total roadshow 56 roadshow on-site yang sudah kami selenggarakan pada tahun 2024 dengan total peserta uniknya itu ada kurang lebih 5.000 peserta. Nah, apakah kami akan berhenti di tahun 2024 ini? Tidak, karena tadi seperti dikatakan ya, tahun 2025 tuh akan semakin banyak lagi, sehingga akan perlu semakin banyak gerakan lagi untuk kita belajar AI for God bersama-sama, sehingga nanti mereka yang sudah dilatih, mereka yang sudah training gitu ya, bisa juga membagikan kepada lebih banyak orang. Nah, ini yang kami lingkari, bulat-bulat ini adalah kota-kota yang sudah pernah kami kunjungi untuk roadshow AI for God tahun 2024 yang lalu. Dan kalau kita lihat itu semua di Pulau Jawa ya, Bapak Ibu sekalian, Jakarta, Semarang, Bandung, Jawa Barat ya. Semua itu di Pulau Jawa. Satu kerinduan kami ya, bisa sampai ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Nanti yang di luar pulau merasa, wah cuma di Jawa aja yang dapat ya. Ya, doakan ya kerinduan kami juga bisa pergi ke pulau-pulau lain ya, untuk bisa menyebarkan tentang AI for God ini, tentunya bersama sahabat Sabda semua. Ya, lalu juga bersyukur karena selain kami mengadakan roadshow AI for God, kita juga bisa secara online mengikuti, dan ini bisa menjangkau, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat gitu ya. AI Talks sepanjang 2024 ada sudah lebih dari 20 plus AI Talks yang diselenggarakan dalam setiap bidang-bidang ya, bidang-bidang khusus ya, bidang-bidang khusus dalam pelayanan, spesifik di dalam pelayanan. Dan kalau kita lihat ikuti setiap AI Talks-nya, itu luar biasa. AI ini dapat dipakai untuk mengembangkan pelayanan. Kalau perusahaan saja mau pakai AI ini untuk keuntungan yang lebih besar, yang sangat besar bagi mereka, dan sebenarnya ini awal mula kenapa ada AI ya. Tetapi kita sebagai orang percaya sekali lagi harus gunakan ini dalam setiap bidang pelayanan untuk pertumbuhan rohani. Dan AI Talks itu ada 21 AI Talks sepanjang tahun 2024 dengan peserta lebih dari 1.000 peserta. Ya, bersyukur untuk top 10 AI for God ini, ya cukup banyak sebenarnya. Kalau cuma dibicarakan ini mungkin kelihatan sedikit, tetapi dah puji Tuhan, karena dengan teknologi AI ini ya, begitu banyak lagi yang bisa kami kerjakan dari Yayasan Lembaga Sabda, sehingga firman Tuhan bisa dipelajari untuk berbagi generasi, dan 2025 nanti akan berlanjut. Begitu sih Pak Max dan juga Ibu Yulia. Wow, ya luar biasa ya. Tuhan sudah pakai, tapi kita terus akan mengejar, kayak tadi Bu Evi bilang, kita tahun 2025 akan mulai ke pulau-pulau yang lain supaya ada pemerataan. Ya, bulan ini kita akan ke Bali untuk beberapa pelayanan roadshow. Semoga itu bisa menolong teman-teman yang ada di sana. Oke. Lanjut dengan sangat cepat dalam tahun terakhir, perkembangan daripada orang Kristen tidak tahu tentang AI, pimpinan gereja lebih lagi. Sekarang 20% dari church leaders bilang mereka pakai, dan perkembangan ini terus menerus. Dan bisa lihat semua statistik, mau tidak mau, Indonesia sedang di ber-AI kan, dan kami akan lihat AI kan. di AI kan. Oke.
So review status gimana? Itu baik atau tidak baik? Ini versi English, saya kasih versi Indonesia. No, dalam tahun terakhir AI juga ada ajaran sesat, itu ada orang yang mulai tergantung kepada AI, ada ancaman cyber yang terjadi termasuk dipakai untuk cyber attack kepada situs Sabda, and untuk and so kalau lihat semua AI tidak otomatis baik. Itu bisa dipakai untuk personalisasi dan ciptakan sesuatu yang luar biasa, tetapi ada orang yang mulai menggeserkan. And so, mungkin itu baik untuk omong sedikit tentang gimana status kita untuk itu. Saya akan turunkan ini dan tanya Pak Baskara, tahun terakhir, yes, kembangan AI, wow, luar biasa. Tahun terakhir dari sisi pelayanan banyak, tetapi gimana statusnya? Bagaimana perasaan? Ini sesuatu yang baik atau tidak? Eh, Baik dan tidak, dua-duanya ada Dua-duanya. dua unsurnya, ada dua-duanya. Jadi tetap baik, tetapi ada juga tidaknya. Nah, kalau kita bicara AI secara keseluruhan di dunia ini, tahun ini adalah tahun yang merupakan sebuah apa ya start awal di dunia korporasi yang Ya. lebih terasa. Jadinya kalau tahun lalu itu belum terlalu masuk dalam dunia korporasi, tetapi tahun ini adalah AI sudah masuk dalam dunia korporasi. Nah, sehingga apa yang ketakutan-ketakutan yang tadi dijabarkan begitu banyak gitu, itu sangat mungkin, tetapi bukan mungkin sangat terjadi gitu. Tetapi jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu menjadi sesuatu obstacle ataupun halangan kita Ya. untuk Ya. menerapkan, untuk menjadikan AI sebagai teman, sebagai tools kita, eh, memperlengkapi diri dalam belajar firman Tuhan. Tentunya ini selalu saya kaitkan dengan bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita bekerja buat Tuhan, Ya. dibandingkan kita bicara AI. Kalau kita bicara AI secara keseluruhan ya luar biasa sekali gitu. Di tahun 2024 kemarin merupakan masa di mana AI masih dalam dalam apa ya mungkin remaja gitu ya. Tapi kalau saat ini udah TK, masuk dalam rewel. tahap yang sudah dewasa. Dia sudah dewasa, ada AGI, ada AGI hadir, kemudian ada kuantum komputer yang sudah dirilis oleh Google, itu sangat di depan mata kita gitu. Ya. Itu ketakutannya adalah akan ada banyak eh, pekerjaan, ada banyak kehidupan yang akan tergeser dengan hadirnya AI. Tetapi pada saat yang sama, di situ juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan, nah, dengan bergesernya kehidupan ini dengan AI, kita juga melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara. Amin. Jadinya kita bisa melihat, kita tetap harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Ketika AI ini hadir, maka kita harus bisa memanfaatkan AI ini. Kita menguasai AI ini, bukan kita dikuasai oleh AI ini. Jadi Betul. ketakutan-ketakutan yang begitu banyak, yang waduh, semakin hari semakin bertambah ketakutannya. Semakin hari semakin penipuan itu, kalau kita bicara scam segala macam itu, dulu itu tidak terlalu detail. Sekarang itu mereka sangat detail. Penipuannya dilakukan sangat precise, sangat Ya. teliti sekali. Jadi buat mereka yang mau tetap berleha-leha, bersantai-santai, relax dengan AI, nggak akan bisa hidup di tengah-tengah dunia AI ini. Kita harus Betul. mulai mulai Engage. catch up. Kita mulai catch Ya. up dengan Ya. teknologi ini gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, mengenai mereka pekerja-pekerja yang pemimpin gereja yang sangat menolak AI, Good. itu salah besar menurut saya. Nah, lalu kemudian bagaimana tools yang Tuhan sudah berikan, ya ini AI ini Tuhan berikan bijaksana kepada Sabda dalam hal ini untuk boleh berperan serta aktif dalam dunia AI, khususnya untuk pelayanan. Ini adalah Ya. untuk gerbang nih, ini penjaga Kesempatan, kita. ya. Teman-teman di sini, Sabda ini adalah penjaga kita. Penjaga mereka adalah ya adalah
lembaga yang paling terdepan, saya sebutnya gitu, paling terdepan di dalam menjaga kita nih sebagai anak Tuhan di dalam dunia yang AI yang semakin tidak menentu ini, semakin blur, semakin tidak jelas, semakin eh, mengkhawatirkan, semakin menjanjikan, promising, tetapi pada saat yang sama mereka adalah batu penjuru kita nih, ya batu penjuru dalam dunia AI tentunya. Nah, jadinya ya saya melihat itu yang begitu, aduh, saya masih kalau dibilang overwhelming udah lebih dari itu sih, udah sampai bingung gitu loh, karena Ya. eh, belum lama ini juga ada AIDA dengan AI Guard yang hadir, yang laku 16 juta di lelang itu, Wow. mau kemana kita gitu. Ya. Lalu kemudian ada kuantum komputer yang begitu luar biasa sampai mereka bisa mendeklar bahwa kemampuan kuantum komputer lebih tua dari umur bumi. Jadinya bagaimana dengan kita nih, kita yang sangat singkat ini, yang hidupnya sangat singkat, Ya. bisa menggunakan AI yang luar biasa ini menjadi satu kemuliaan buat nama Tuhan. Gitu. Amin untuk itu. Saya masih ingat diskusi kemarin dengan Pak Baskara dan ada dua jenis bagian orang saat ini. Ada yang masih, ada yang sudah terima yang plus dan wow sampai hampir over, and ada beberapa yang mungkin tenggelam, ada yang sudah pakai itu untuk bikin khotbah sampai terlaluan, sampai bilang sekarang saya dah bisa tanpa itu, sampai itu. And then ada yang lain yang minim, yang masih khawatir, masih takut, masih harap ini akan lewat, dan mereka. And so sekarang itu mulai kelihatan ada early adopters, beberapa yang celaka, and ada late adopters atau orang yang even pengunci. Saya masih ingat waktu omong tentang digital natives and digital immigrants, dan ada orang yang menerima sampai hampir lahir dengan tangannya, mana HP-ku, dan ada lain-lain yang sedang coba kembali kepada abad dulu. And sekarang saya setuju dengan masalah khawatir. AI lebih maju daripada kita. AI lebih mampu daripada kita, lebih siap. Saya masih ingat perkataan daripada Pak Baskara. Dulu mungkin AI itu masih remaja, tapi dalam tahun terakhir itu jadi dewasa. Dari sisi dulu untuk ukuran SMP masih oke. Sekarang semua ujian itu bisa PhD atau lebih. And kami masih dalam tahun terakhir, Masih pengenalan, Pak. masih seperti apa, dan kedewasaan AI, apakah itu lebih daripada kita? Gimana? Iya. Iya, saya ngelihatnya kalau misalnya kita bicara AI yang perlu saat ini adalah imersif ya. Ya, kita perlu imersif. Jadi si AI ini kita implementasi yang lebih imersif. Jadi implementasi AI lebih imersif dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia pelayanan, terutama dalam dunia gereja tentunya. Bagaimana AI ini bisa imersif di dalam kehidupan yang lebih nyata gitu. Itu Ya. yang kalau kalau kita bicara sampai saat ini kita masih saya kumpulin beberapa pertanyaan, saya coba catat beberapa pertanyaan ya. Misalnya bagaimana cara saya membuat gambar, ilustrasi untuk mengajar di sekolah minggu. Kemudian ini bagaimana cara menggunakan AI dalam melakukan pemahaman Alkitab, bagaimana cara mempersiapkan khotbah dengan AI, bagaimana cara membuat lagu ilustrasi dengan AI, bagaimana cara membuat video cerita dengan AI, bagaimana membuat naskah drama dengan AI, bagaimana merangkum, meringkas khotbah dengan AI, bagaimana menggunakan AI tanpa internet, bagaimana cara membuat audio video presentasi dengan AI, dan sebagainya lah. Banyak sekali contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Berarti kalimat yang berikut, bagaimana melayani tanpa AI? Nah, selanjutnya silakan. Jadi itu yang perlu. Jadi kalau misalnya tadi Max bilang, kita berada dalam tahapan mana nih? Nah, itu yang di depan itu adalah yang sangat sangat baby step lah. Langkah-langkah awal yang tahun lalu, yang zaman dulu, jadi kalau misalnya Max bilang
dulunya itu hanya hitungannya beberapa tahun saja. Jadi Ya. once upon a time-nya kita di dunia Once AI, once upon upon a 2 time tahun yang lalu, karena benar. AI itu hanya 2 tahun 2 bulan, November 2022, itu Iya, anak itu baru langkah pertama, anak umur 2 belum sampai TK atau playgroup atau itu hanya 2 iya, tahun. iya. Kaget aku. Iya, betul 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 betul. Jadi kalau dulu kalau kita sering baca buku gitu ya, kita baca gitu. Once upon a time there was a little, ya, Itu once upon a ratusan tahun time. yang lalu ya. Itu ratusan tahun yang lalu. Kalau kita once upon a time itu hanya hitungan bulan, itu kan hitungan tahun saja, Ya. nggak ada artinya. Dan Ya. perkembangannya itu kalau misalnya apa ya, kan kalau buah itu bisa dikarbit gitu ya, dikarbit. Ini lebih dari karbit gitu, bahkan boleh dibilang dinuklir mungkin ya, supaya lebih langsung gitu. Jadi apa yang terjadi dengan dunia AI ini sama seperti biji biji sawi atau biji kecil yang dimulai dengan biji kecil, sekarang langsung menjadi dewasa tanpa kita tahu prosesnya, tanpa sempat tahu ya, sempat Ya. mengikuti prosesnya. Nah, jadinya menurut saya baik sekali buat kita nih, pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya kumpulin tadi itu adalah Ya. pertanyaan-pertanyaan yang zaman dulu kalau misalnya saya Ya, bilang. sekarang Nah, sudah itu enggak lagi itu, Pak. sekarang sudah sangat sangat ketinggalan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi di tahun ini saya berharap bahwa gereja mulai membuka diri, membuka hati, membuka apa ya, kemungkinan untuk boleh mempergunakan, bukan bukan dipengaruhi, tetapi Transitional. mempergunakan AI Ya, sebagai tools dalam ya. kehidupan bergereja. Nah, itu Itu harapan. Berarti apakah ini saat untuk nubuat atau minimal untuk lihat tahun 2025 seperti apa? Dan jujur, bukan untuk nubuat, tetapi ada banyak sumber dan banyak orang yang sedang bilang tahun ini akan lebih cepat, lebih hebat, lebih mengkagetkan Ya. daripada tahun sebelumnya. Ya, tapi saya pikir tahun ini harus ada keseimbangan, Pak. Kadang kita menjadi terlalu gegabah karena perkembangan AI yang begitu cepat luar biasa, tapi tidak disertai dengan kedewasaan rohani dan kedewasaan emosi kita ketika kita memakai AI. Jadi harus ada keseimbangan, kekhawatiran tetap harus waspada, menolong kita untuk hati-hati, tapi di satu pihak AI nggak akan slow down, Ya. AI akan terus maju dan cepat sekali. Jadi kita harus berani untuk catch up, tapi sekaligus hati-hati. Nah, gimana nih Pak untuk persiapan tahun 2025? Ya, saya pikir ini adalah fungsi sabda di situ. Tuhan taruh sabda di situ. Untuk apa? Untuk menjadi penjaga kita gitu. Jadinya menjadi penjaga orang-orang percaya yang tetap rindu mempergunakan AI dan teknologi dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan bergereja. Eh, saya pikir itu adalah ya memang Tuhan taruh sabda di situ. Ya, saya berharap kita akan punya banyak mitra untuk bisa bekerja sama di tahun 2025 untuk menggarap. Kalau Sabda sendiri jelas nggak mungkin akan bisa mampu mengerjakan semuanya ya. Tapi dengan bekerja sama dengan semua komunitas, dengan mitra-mitra yang ada, kita menggarap apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Gimana Pak? Sebelum itu, lihat seperti apa tahun ini. Tahun Baik. 2025 perkembangannya akan hanya lihat daftar ini akan mulai sadar berapa luas dampaknya daripada medis Berapa banyak kita ketinggalan gitu ya Pak? daripada industri, daripada education dan pendidikan, daripada videos and assistance, daripada otomatisasi atau otomobil, daripada industri. And AI itu betul sedang berdampak kepada semua ini dan lain. Tak hanya large language models, sekarang small language models, daripada productivity, sekarang itu di dalam WhatsApp. 200 juta orang di Indonesia pakai WhatsApp dan setiap kali buka ada AI di situ. Nanti kembali kepada itu. Tetapi trends itu akan dampak semuanya. Kami sudah omong tentang agency atau agentic AI. Itu AI yang langkah per langkah dan bisa beberapa AI kerja bersama. Inference atau computing time itu berarti AI bisa mulai mikir. And then berhasil itu akan mengusul dan akan ada pikiran berikut. And tak hanya one shot sekali tetapi chain of thoughts, inference, compute time. Tak hanya very, very, very large
extra large na. Kalau t-shirt itu XXL, untuk gajah itu berapa banyak extra very large, sangat besar models. Tapi juga yang kecil. Dan sekarang ada seperti Sabda punya biblical knowledge-based models yang bisa luar biasa hebat. Dan so daripada models yang sebesar seluruh internet plus and models yang punya fokus yang khusus. Ada juga advanced cases and itu untuk specialized, untuk medical, untuk science. Dan sekarang itu tidak hanya seperti umum PhD, tetapi itu punya spesialisasi yang luar biasa. Climate change, climate prediction models, hebat sekali. Science, AI-based science, and itu jadi seperti pengilmu. Dan itu bikin teori, itu mengtest hasilnya, pengilmuan, and ilmuwan, okay. And seterusnya. And dulu itu human yang nolong untuk training AI, sekarang itu AI yang nolong untuk training human. And berapa banyak trends lagi. Ini tidak akan berhenti, tetapi fokus kepada gereja. Gereja, AI itu bisa menolong dengan segala aspek isinya, daripada gambar, daripada video, daripada penerjemah, daripada audio, daripada chatbot, dari administrasi dengan berapa banyak caranya, animasi, podcast, captioning. And ini hanya untuk content. Ini belum omong untuk actually isi dari pelayanan. Dan so ini cara yang sangat praktis untuk itu. Tapi sebelum saya lanjut, AI untuk yang akan datang, itu sangat berapa banyak. Dan kami tidak akan semua detail satu persatu, tetapi saya mau tahu daripada Sabda dalam konteks pelayanan, itu akan seperti apa, Effie? Mute. Untuk Sabda sendiri ya pasti tadi sudah dibilang lebih wah ya nggak bisa lagi bilang wow amazing atau apa ya. Kita harus mempersiapkan diri nih untuk nggak cuman lari tetapi mungkin apa ya kalau lebih cepat dari lari itu apa ya supaya apa tujuan Terbang. Ya, terbang mungkin ya. Iya, untuk AI for God tentu saja tahun 2025 kami tetap dengan visi ini adalah AI for God gitu ya. Tetapi AI for God ini sendiri sebagai generasi kedua dari IT for God tujuannya tadi seperti dikatakan adalah tujuan untuk AI for all gitu. Seperti yang dikatakan AI AI in all sehingga kami juga punya kerinduan tujuan yaitu AI for God in all gitu ya. Jadi dalam setiap aspek kehidupan pada tahun 2025 nanti tidak ada satu bidang atau tidak ada satu hal-hal ya yang ada terjadi baik di dalam gereja maupun di dalam bangsa ini itu tidak tersentuh dengan AI for God. Ya, semua orang juga harus tahu bahwa AI harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk itulah kami sendiri dalam raker yang diadakan pada bulan Desember yang lalu kami sepakat untuk membawa AI for God atau AI for God in all ini yaitu adalah untuk sebangsa, untuk satu generasi digital, generasi AI, belajar Alkitab dan pelayanan, sehingga itu kami perlu lagi terus menggerakkan AI for God, AI for all, dan AI for you, ya. You untuk Tuhan, tetapi juga you bagi gereja gitu ya. Lalu juga membuat berbagai macam new learning methods, tools, dan berbagai macam GPT lagi yang bisa menolong tubuh Kristus untuk belajar firman Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan cara yang lebih efektif dan lebih baik lagi, dan membuat berbagai macam roadmaps untuk AI for God in all. Dan ini saya mau kasih sedikit gitu ya, mungkin next. Ya, nah bagaimana sih ini tantangan kita ya, tantangannya bagaimana mempersiapkan AI for God sebangsa. Kami tetapkan juga target dulu ya, dari 10 STT menjadi 100 lebih STT. Ada STT yang Bapak Ibu Saudara sekalian tahu belum terjangkau dengan AI for God, please bisa kontak kami. Dari 30 sinode menjadi 100 sinode, dari 100-an gereja ya pada tahun lalu menjadi 1000-an gereja, wow. Ya dari 100 sekolah menjadi 1000 sekolah, 100-an guru menjadi 10.000 guru, ya 10.000 orang awam menjadi 100.000 orang awam, dan menjangkau seluruh bangsa Indonesia. AI for God ada di Indonesia ini ya dalam semua aspek-aspek kehidupan. Kelihatannya kayak mustahil kah Pak Max, Ibu Yulia, Pak Baskara? Tapi kolom kiri itu tahun 2024 dan sudah dak mikir mungkin, dak even coba.
tanpa betul. coba ternyata yang kiri bisa terjadi, Betul. dan sangat percaya tahun ini akan lebih hebat lagi. Pasti Iya. saya percaya Effie dan timnya akan bisa yang kanan. Lebih lagi Yes. dengan semua teman-teman yang ikut. Iya, Ya. kiranya Tuhan menguatkan. Gimana Bu Yulia? Ya, karena kita pengen semua maju, jangan kita tok Iya. yang maju atau Jawa tok yang maju, Betul. tapi seluruhnya akan maju. Semakin giat melayani Tuhan, Iya. semakin banyak yang dijangkau, semakin menolong orang Kristen hidup benar di hadapan Tuhan, Iya. di dalam bidang pelayanan apapun, di dalam pekerjaan apapun. Ya, dan Iya. sekaligus Indonesia akan seperti sudah 10 tahun terakhir digital literacy dan digitalkan, dan sekarang Indonesia betul digital. Saya sudah tahu dalam 1-2 tahun yang berikut di Solo sudah ada satu AI Ya. center. 1 juta orang akan dilatih bagaimana memakai dan kerja dengan AI dari Solo secara industri. Kalau Oleh itu pemerintah. hanya oleh pemerintah. Sudah didesain, sudah ada, sudah buka tempatnya. Gedungnya sudah ada, tanahnya Sudah sudah ada. ada, fasilitasnya sudah ada. Sebagai bidang Kristen, 10% daripada itu minimal harus diperjuangkan. So kalau bilang 100,000, itu paling minimum. Karena mikir, 100,000 orang, itu hanya presentasi kecil daripada jumlah orang Kristen di Indonesia. Betul. Itu kurang 10% daripada itu. So, pasti dengan teman-teman kami harus bergerak atau tertinggal. Maukah ditinggalkan? Tidak bisa kurang dari ini. So, yeah. Betul, betul. Okay. Iya, ya untuk itulah kami juga membuat strategi roadmap ya untuk Yayasan Lembaga Sabda sendiri tahun 2025. Kami tidak mungkin menjangkau keluar ketika yang di dalam juga kami tidak perlengkapi dengan baik-baik gitu ya. Jadi ada untuk infrastruktur atau fondasi spiritual harus disiapkan betul-betul, lalu juga fondasi fisiknya, lalu ada upskill, upgrade, update, dan level up dari sisi sumber daya sendiri ya dari Yayasan Lembaga Sabda. Setelah itu kita akan masuk dalam relasi atau ekspansi sebangsa, melibatkan sahabat Sabda, para mitra gereja, dan seluruh masyarakat Kristen di Indonesia. Kalau dalam slide-slide selanjutnya sih kerinduan kami sendiri ya untuk bisa mengembangkan fasilitas building untuk AI for God ini. Kalau di Solo tadi Pak Max bilang sudah dibangun ya tempat untuk melatih 100 juta 1 juta ya. 1 1 juta. juta ya. 1 juta Pemerintah untuk daksa. mereka bisa belajar AI dalam waktu singkat ya. Dari kami dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri juga sedang mengembangkan fasilitas building ya untuk bisa membuat sebagai pusat belajar AI itu sendiri. Tapi tidak bicara tentang hanya tempat saja ya, tetapi juga gereja Bapak Ibu Saudara sekalian juga seharusnya bisa menjadi tempat untuk melatih orang memanfaatkan AI untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami bisa melatih atau bersedia untuk konsultasi dan sebagainya untuk memungkinkan hal tersebut. Pasti harus mengembangkan skill yang ada saat ini menjadi skill yang sudah ketinggalan zaman mungkin besok ya, atau hanya dalam waktu hitungan jam saja ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus kembangkan skill. Lalu itu tadi ya 10 kali lipat ke gereja, STT, sekolah sinode dan sebagainya. Tujuannya adalah apa? Kami siap untuk mengajar dan melatih sebangsa dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama para mitra dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya. Jadi inilah hal-hal yang akan kami lakukan, building fasilitas, skills people, building the church ya, ministry dalam slide selanjutnya. Lalu juga ada relationship, partnership, spiritual, building the future now ya. Dan juga bagaimana kita bisa melihat impact of AI. AI is the future dan future itu adalah sekarang. Jadi kerinduan kami ya cukup banyak sih ya kalau kita lihat di bawah lagi ketika kami melakukan raker ya dari Sabda sendiri. Itu ada berbagai berbagai keterangannya ya, di skip aja, terus aja itu ya di ininya ya. Itu kami spill sedikit dari hasil raker kami. Dan ketika kami berbicara dalam raker tentang AI for God 2025 ini ya, ada kegentaran yang sangat besar juga di hati kami. Karena ketika kami melihat, wah ini targetnya terlalu besar. Tetapi tahun 2024 yang lalu kami juga bicara, wah kok terlalu mustahil. Tapi kok ternyata bisa dilakukan, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami bayangkan. Dan kami melihat ada pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah menolong kami, sudah menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah menolong gereja juga untuk melihat bagaimana AI for God ini bergerak di dalam atau maju di dalam gereja atau pribadi kita semua ya.
pasti tahun 2025 Tuhan yang sama akan terus menyertai kita ya. Perkembangan yang terjadi tidak akan menggentarkan kita tetapi membuka hati kita untuk memberikan, mempersembahkan yang terbaik dengan teknologi yang terbaru, teknologi yang terbaik ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu sih. Ya, kita akan saling Iya, menolong. iya, We, kita we nggak can bisa get along. lari. Wow. Ya, untuk melakukan semua ini kita nggak cuma bisa lari, Pak. Ya. Tapi Pak Anwar bilang harus lari sprint. Nah, Benar-benar dengan oh, kekuatan yang tinggi. Makasih Pak Anwar untuk semangatnya Pak Anwar. Ya, Ya. Wah, terima kasih Afi. Capek hampir hanya dengar sudah capek, tapi tanpa itu akan gimana? Dan ya, seperti Pak Baskara bilang, ini sedang akselerasi, ini sedang maju dengan kecepatan yang tak ada yang menduga dan tidak bisa ditinggalkan. ya. Kalau boleh saya tanya ke Pak Baskara, kira-kira gereja dan orang-orang Kristen siap nggak Pak untuk menyambut 2025 dengan perkembangan AI yang luar biasa ini? Siap atau tidak siap, maka AI akan hadir. Itu pasti. Itu yang pasti adalah itu. Tetapi yang perlu adalah ya kita berusaha ya. Maksudnya Sabda sendiri berusaha untuk apa ya, mengimersifkan, mengimplementasikan AI dalam kehidupan bergereja. Tetapi mungkin harus lebih apa? Harus lebih berstrategi, Strategis. dalam menerapkan ini ke depan karena eh, semakin semakin hari kita bekerja sepertinya eh, sudah cukup cepat, tetapi perkembangannya itu sudah beyond of imagination, sudah lewat dari apa yang kita pikirkan, sehingga strateginya seringkali kurang tepat. Jadinya kita harus lebih bijaksana lah, minta pimpinan Tuhan untuk berbijaksana, untuk Amin. menerapkan tadi. Kalau misalnya kita bilang dari 10 menjadi 100, kenapa? Kalau misalnya 1000, kenapa mesti jadi 100 gitu? Kalau misalnya jadi 1 juta, kenapa mesti jadi 1000 gitu? Jadinya jangan jangan kita akhirnya membatasi anugerah Tuhan, membatasi berkat Amin. Tuhan terhadap apa yang kita kerjakan. Biarkan saja Ya, Tuhan bekerja dengan bebas, biarkan Tuhan bekerja dengan bebas, dan tugas Dan kita adalah bekerja dengan sepenuh hati, sehingga apa yang amin. kita kerjakan benar-benar diberkati Tuhan. Dan amin. terlebih lagi, Ya, ya ini Sabda nih peranannya sangat penting dalam dunia dunia kekristenan, AI kekristenan ini. Jadinya di situ ada apa ya? Ada burden lebih gitu dibandingkan kalau kita bekerja untuk AI di dalam dunia sekuler atau di dalam dunia kerja, di dalam dunia korporasi, itu kan nggak ada beban sama sekali gitu. Ya bebannya pokoknya ya pokoknya target tercapai bahkan lebih gitu. Itu yang bebannya. Tetapi tidak menjadi beban yang hanya beban yang eh, terbatas dalam arti kata ya. waktu gitu. Tetapi kalau beban di dalam sabda ini beban untuk everlasting, untuk kehidupan yang kekal, ya beban yang menjadi beban yang luar biasa besar. Tetapi pada saat yang sama Tuhan juga memampukan kita untuk boleh bekerja dengan lebih giat, untuk bekerja dengan semangat, untuk bekerja dengan lebih hebat di tahun ini ya terutama kita bicara tahun ini dulu Ya. deh, masa panjang-panjang jauh-jauh ke depan gitu kan, karena ke depan itu sangat tidak menentu, sangat kalau kita lihat ya bagaimana AI di dalam kehidupan sekuler kita, mereka yang eh, serampangan menerapkan AI sudah mulai merasakan bagaimana impact mereka terhadap ini dalam scale state ya dalam level negara. Kita melihat bagaimana sekarang kesulitan pekerjaan yang dirasakan oleh China misalnya. Mereka sudah mulai kesulitan menciptakan lapangan pekerjaan karena apa? Karena penerapan AI yang serampangan. Dan itu juga kita akan menghindari keadaan Hati-hati. itu. Ya. Harus hati-hati. Dan terlebih lagi, em, kalau kita bilang eh, ini tadi kan saya lihat gitu ya, begitu banyak Sabda sudah menyiapkan tools-tools untuk di AI sendiri untuk kehidupan rohani, kehidupan belajar firman Tuhan. Tapi itu akan menjadi eh, sia-sia kalau informasi ini tidak sampai. Informasinya Ya. itu hanya mentok aja gitu di antara kalangan tertentu saja. Akan lebih baik Ah, informasinya itu bisa disampaikan sehingga
mereka gereja mulai menggunakan tools-tools yang dibuat oleh Sabda ini menjadi sebuah sebuah ketergantungan, sebuah ketergantungan yang tentu tanda positif ya, Positif. sebagai ketergantungan yang lebih memanfaatkan tools ini untuk pekerjaan Tuhan tentunya. Ya. Ketakutan saya terbesar adalah seperti ini. Dalam 1, 2, 3 tahun yang berikut, Indonesia pasti akan di-AI-kan. Pemerintah akan dengan segala cara menolong untuk AI bisa ada dan terintegrasi. Bisnis jelas punya motivasi tinggi. Medis, dunia pendidikan, saat ini guru tinggi diwajibkan untuk mengerti dan memakai AI, dan itu akan harus dipakai dalam proses pendidikan, daripada journals dan tulisan sampai untuk nanti TK pun pasti akan belajar. Sama dengan dulu mereka belajar untuk pakai digital dan semua peralatan dan seterusnya, laptops. Well, saya sangat percaya semua Indonesia dalam tahun-tahun berikut akan belajar AI untuk pendidikan, untuk medis, untuk bisnis, untuk segalanya kecuali satu hal. Pelayanan untuk hidup rohani, untuk belajar Alkitab, untuk mengajar sekolah minggu, untuk bisa menggali firman dan khotbah dengan lebih tepat. Dan yang saya paling takut, kalau semua Indonesia diajar fondasi yang sekular, fondasi yang non-Alkitabiah, dan fondasi AI atas pasir, atas dunia dan duniawi, itu hanya jadi hiburan dan alat mainan, itu hanya jadi sesuatu untuk saya, oleh saya, karena saya, dan itu tidak lagi AI for God, tapi AI for me. Itu tidak punya arti dan makna redemptive, tidak ditebuskan, lebih lagi tidak dipakai untuk kemuliaan Allah dan pelayanan. Dan saya sedang lihat berapa banyak orang, termasuk anak Kristen di sekolah, termasuk orang bisnis yang ke gereja setiap minggu, belajar tentang AI. Dari pandangan itu, dan itu tidak ada gunanya apapun untuk hidup rohaninya. Itu seperti semua orang punya gadget, tapi bukan gadget for God, untuk Tuhan. Itu bukan alat pelayanan yang paling hebat dalam hidupnya. Itu hanya satu yang makan waktu, Instagram, hiburan, dan mana jam terakhir. Tapi itu tidak alat dalam tangan Tuhan yang mereka pakai dengan baik. Kalau fondasi AI untuk dunia Kristen tidak oleh dalam dan karena Tuhan, hilang seluruh generasi dan kesempatan. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan, Pak. Ya. Kita sedang perjuangkan bagaimana orang-orang Kristen itu yang sekarang ada di crossroad antara memakai fondasi sekuler dengan fondasi kekristenan. Kita harus menangkan mereka untuk memakai semua alat gadget yang baru ini untuk memiliki fondasi Kristen, sehingga apapun yang mereka kerjakan, sekalipun mereka ada di bisnis, mereka tetap akan membawa nama Tuhan dan menjadi terang di tempat AI yang sama, tapi hatinya, kondisi rohani dan tujuannya, motivasi, cara, dan itu sangat beda. Dan hasilnya pasti beda. Ya. Nah, ini rencana untuk tahun 2025 gimana, Pak? Apakah kita akan melihat bagaimana Tuhan push kita untuk lebih cepat lagi bekerja? Kalau mau, saya punya satu slide share lagi. Saya share sedikit. Kami harus jujur. Ada plus, ada minus, ada SWOT. Strength, weakness, mana share. Okay, full screen. Semua bisa lihat itu dengan baik-baik. SWOT. Strength, weakness, opportunities, threat. And untuk strength, ada berapa banyak hal yang hebat yang bisa menolong dan mendorong AI for God. Tetapi ada weaknesses sampai hilang rasa kemanusiawi. And ada kesempatan daripada misi dan penjangkauan dan pendidikan sampai bahaya termasuk. And ini versi Indonesia. And so
itu menolong untuk penafsiran untuk PA. AI Squared ada satu program yang luar biasa didesain untuk dari anak sampai dewasa. Mereka bisa belajar firman, bertanggung jawab, berlangkah-langkah dengan agency, dengan AI. Dan hasilnya luar biasa. Atau itu jadi weakness, orang just klik dan apapun yang muncul tanpa mikir, tanpa fondasi dasar, itu bisa strength atau itu jadi ancaman. Lebih lagi untuk pelayanan. Apakah ada pendeta yang malas atau maaf bukan karena malas, karena terlalu baik hati dan ini Sabtu jam 12 malam. Besok khotbahnya, ayo cepat. And hanya sampaikan itu. Dan Pak Baskara kemarin sedang diskusi dengan saya. Dia tahu kasus untuk ada pendeta yang diri sendiri mengakui kecanduan AI untuk persiapan khotbah. Dia bilang, itu lebih cepat dari saya, lebih baik daripada hasil biasa. Sekarang itu AI yang persiapkan saya untuk saya, dan saya koreksi sedikit. Itu disampaikan sampai mana? Ya, harus ada kedewasaan di dalam memakai AI ya Pak ya. Bukan hanya kedewasaan secara umur, tetapi kedewasaan secara intelektual dan juga secara tanggung jawab. Itu perlu ada edukasi. Ya. Ya. Dan jujur AI itu bisa sampai bikin ajaran sesat. Itu bisa orang yang salah mengerti, tidak punya fondasi kecuali percaya akan AI sampai AI menggeserkan itu. Dan, well, Mas ke sini. You sedang bilang lanjut? Ya. Ya, okay. So, ada strengths, ada weaknesses untuk masa depan, tapi juga itu harus dari kita, harus ada response, harus ada action plan. Seperti Yulia dan Effie bilang, tak mungkin Sabda akan bisa lakukan sendiri dan tak mau sendiri. Setiap orang akan harus dilibatkan untuk bagaimana memakai AI bertanggung jawab. Untuk itu ada 8 bagian yang saya rasa sangat-sangat dimungkinkan dan penting. Khususnya, bagian pendidikan dan pelatihan. Mengembangkan program literasi AI. Sabda ngajar tak hanya AIQ, AI quotient, digital quotient, tapi Christian digital quotient. Untuk orang rohani, untuk orang awam ada Christian AI quotient. And untuk bisa punya pendoman etika, untuk punya seperti dalam sekolah, satu educational policy, untuk a implementation policy of AI. Adakah untuk gereja? Kami harus melatih dan mempersiapkan. Apakah ada kursus teologi untuk AI dan fondasinya? Pasti semua mahasiswa di dalam STT atau yang belajar memakai, tetapi dipakai dengan benar, dengan cara yang tepat atau tidak. Anda harus bisa diri sendiri belajar terus-menerus, melatih diri terus-menerus. Lebih lagi untuk mengimplementasi teknologi. Sudah tahu minimal fokus dan prompt dan cara-cara untuk prompting. Fokus itu format, objective, context, usage, and lebih dari itu specific, style atau spicy-nya. Dan sebagaimana prompting dengan benar, bagaimana conversational prompting and jenis-jenis, bagaimana mengimplementasikan itu daripada diri sendiri sampai kepada tugas-tugas. Dan itu bisa dipakai untuk family care, untuk pastoral counseling. Itu bisa dipakai untuk berapa banyak. Itu hebat sebagai alat bantu. Juga harus belajar bagaimana untuk privacy, untuk data security, untuk safety and cyber safety. And apa protokol, apa yang baik dan tidak baik. Dan kalau lihat daripada digital literacy, semuanya termasuk cyber security. Itu penting untuk AI literacy. Dan khususnya keamanan and management daripada data dan privacy Anda. Apa protocols dan semuanya. Pengawasan untuk etik. Ada hal yang ethical dan ada hal yang tidak. Dan itu sesuatu dari sisi Kristen. Manakah etika untuk AI?
Itu satu diskusi yang saya belum dengar orang yang berani. Sabda sudah ada 1-2 sesi di AI Expo tentang ethics. Sudah ada dari TED Talk lokal. And itu topik yang panas dan harus sesuatu yang didiskusi dalam. Manakah batasan, mana yang baik dan tidak baik. Dan lebih lagi harus eksplorasi kerjasama atau agency antara manusia and AI. Manakah yang benar? Tapi kalau saya tidak pernah pakai AI atau tidak tahu bagaimana pakai AI, bagaimana saya bisa omong tentang satu kemitraan, satu assistant, lebih daripada itu untuk kolaborasi. Bisakah kerja bersama? Bisakah kerja sama dengan AI untuk hasil yang rohani? Bagaimana mengeksplorasikan itu? Dan lebih daripada itu, untuk membuat komunitas. Saat ini Sabda punya satu komunitas AI for God yang 1000-an orang yang bergumul AI for God, AI for Church. Tapi akan ada diskusi dengan Pak Baskara dan ada diskusi daripada tim Sabda. Mereka bilang, mereka mau buka khususnya AI untuk guru sekolah minggu. Dan satu yang lain, AI untuk pendeta atau khotbah atau untuk belajar firman, pemakaian dengan baik. And then satu AI for all, satu yang umum, tidak harus orang yang pelayanan, tetapi orang Kristen yang mau bisa memakai AI untuk membuka komunitas yang baru, untuk mikirkan dari sisi pandangan Alkitab, dari sisi etika, dari sisi bertanggung jawab dan menjangkau. Lebih daripada itu, akan harus mengevaluasi ulang sikap dan cara gereja, estetis, pelayanan kepada AI. Karena ada berapa banyak sampai kemarin saya dengar satu orang yang bilang AI tidak bisa dipakai untuk khotbah dan siapapun yang akan berdiri di mimbar yang memakai AI, dia sedang mengsakiti hati daripada Roh Kudus. Ini orang yang sama yang pakai Google, ini orang yang sama yang pakai HP-nya, ini orang yang tidak punya buku, tetapi pakai semua cara digital. Manakah itu? Harus evaluasi dan mikir. Nah, itu kembali ke etika, itu kembali kepada bagaimana dan apa yang peranku, peran AI, satu kerja sama, kerja bersama, bukan hanya manipulasi dan kerjakan AI untuk manfaatku. Jangan seperti itu. Lebih lagi, inovasi. Saya sangat percaya 2025 itu akan inovasi yang baru. We've seen nothing yet. Kalau saya omong tentang project daripada robotics, daripada multimodal, daripada AI yang pintar, daripada conversational interaction, daripada project yang ada internal sini yang hebat, itu akan mengkagetkan. Dan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi lebih banyak tentang poin 8, tapi tahun 2025 itu akan betul mengkagetkan dengan apa lagi dari dunia AI luar. Tapi bagaimana teman-teman dengan cara kreatif akan belajar memakai AI dengan lebih baik untuk kerajaan Allah. Dan itu termasuk AI Academy, termasuk daripada AI sebangsa, AI for God. Alkitab GPT versi berikut akan lebih hebat lagi. And tidak hanya fokus, tetapi prompting and new interactions and conversational models and semua yang Effie sudah share, itu hanya rencana praktis, itu belum termasuk surprise yang perkembangan dalam tahun berikut ini akan munculkan. So, saya stop share, I think? Yeah. Oh, wait. Oh, yeah. What can we do? Follow up. What can you do? Bagaimana you bisa terlibat? Dari sisi pendidikan, community engagement, church involvement, dan saya langsung ke versi Indonesia. Pendidikan. Coba partisipasi dengan cara apapun, belajar dan kembangkan kemampuan Anda dengan AI. Okay? Mana kemampuan Anda ada, ditingkatkan. Manapun teman-teman ada, ditingkatkan. Libatkan dalam komunitas. Jangan sendiri. Sabda sudah dari dulu bilang, jangan. Don't do it alone. You can't do it alone. Makanya don't, tapi tak mungkin bisa. Komunitas kuncinya. Libatkan gereja.
Itu oke, eksperimentasi, coba gagal, coba lagi, share hasilnya. 4321 Sabda Daya dulu ngajar prinsip untuk eksperimentasi dan share hasilnya. Dan persiapan pribadi. Jangan mikir itu tugas yang lain, tapi apakah Anda sudah bisa pakai AI untuk waktu renungan, untuk waktu PA, untuk persiapan, untuk pelayanan? Apakah bisa pakai AI dengan cara yang sederhana sampai betul brainstorming ide kreatif untuk pelayanan yang baru? Bisakah? Dukung Sabda itu iklan atau gimana? Tapi saya sangat percaya dukung Sabda, tak berarti harus terlibat, tetapi apapun yang perlu untuk mengembangkan AI dipakai untuk Tuhan. Saya percaya AI akan dipakai dalam bangsa ini, tapi apakah for God? And kembangkan etisnya. Okay? So, what can you do? Dengan perkataan lebih sederhana, belajar terus-menerus, share terus-menerus, eksperimentasi, eksplorasi, and tobat. Ya, maaf, saya dengar lagi dan lagi tentang cara nostalgia, cara yang lama. Maaf, Bertobat bukan tobat, Pak. bertobat, ya. Karena Tobat is apa? different names. Oke, bertobat karena maaf, waktu dan tahun maju. Setelah tahun 2025 itu bukan tahun 1995. No, itu akan 26 dan sampai tahun emas Indonesia. AI akan seperti apa dalam 2, 3, 5 tahun, lebih lagi dalam persis 20 tahun berdepan. Itu akan lebih mengagumkan. Dan karena itu, saya akan bilang, gerakan, proactive gerak, do something, and I think that's the end of it. Yeah, Nah, okay. ini kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya nih yang ada di Zoom ini untuk bisa sharingkan apa persiapan Bapak Ibu semuanya melihat tahun 2024 dan sekarang menyambut 2025. Apa persiapan Bapak Ibu di dalam memakai AI untuk pelayanan, untuk hidup supaya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau ada, saya akan open discussion atau open floor. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin share bagaimana melihat perkembangan tahun 2025, silahkan boleh open audio atau angkat tangan. Adakah yang mau sharekan bagaimana perkembangan persiapan Bapak Ibu, baik di gereja atau pribadi? Langkah Anda akan apa? Ada? Silakan. Ada teman-teman semuanya? Ayo, jangan malu-malu. Belum persiapan pun boleh juga. Tadi Pak Max bilang ya bertobat. Kalau belum persiapan apa-apa mungkin bisa bertobat nih. Melihat ini mungkin bisa tergerak untuk boleh mempersiapkan lebih baik lagi di tahun ini. Dan seperti Pak Baska bilang, tak akan ada penonton lagi. Semua mau tidak mau ini gerak. Dan akan tertinggal mungkin, tetapi Ya, adakah? Silakan. Ya, selamat siang, Bu. Mari, silakan Ibu. Saya Ingrid dari Bandung. Ya. Nah, saya tadi maaf sekali telat masuk, lupa. Harusnya 10:30 ya. Tapi kalau mengenai AI, saya udah mulai gunakan itu karena di WhatsApp saya tiba-tiba Sudah ada Meta. sudah ada Meta gitu. Jadi mungkin kalau untuk pelayanan, misalnya kalau saya harus sharing firman, saya coba lihat di situ pandangan dia bagaimana. Ternyata pendapat dia itu bagus banget. Ada beberapa yang mungkin ya kita harus saring lagi yang sesuai Pasti. dengan kebutuhan ya. Tapi secara general memberikan informasi yang sangat-sangat luar biasa hanya dalam hitungan detik. betul. Nah, itu satu. Yang kedua, soal kesehatan. Saya iseng-iseng aja nanya. Saya punya keluhan ini. Kira-kira apa pendapatmu tentang ini? Wah, itu luar biasa. Kayaknya dokter juga kalah. Jadi dia maksudnya bukan kalah secara ilmu ya, tapi secara pendekatan dia itu benar-benar mulai dari nol. Ini Betul. kemungkinan begini. Terus Dokter nggak mau cerita ya Bu ya? ya,
kalau dokter kan kita bodoh dia pinter, kebanyakan kalau di kita ya. Nah, Ya. itu Pak yang saya pikir. Tapi memang ada beberapa yang saya belum lihat eh, efek negatifnya ya. Kalau saya lihat katanya kan bisa hati-hati kalau muka kita misalnya dipasang, tiba-tiba bisa disambungkan dengan tubuh orang lain yang telanjang. Itu itu akan terjadi dan kita harus Betul. harus mengantisipasi ya. Ya. Tapi minimal kita harus hati-hati memberikan informasi foto atau pribadi dan sebagainya karena mereka itu canggihnya luar biasa. Amin. Ya, Ya, itu nama AI literacy. Betul, itu seperti digital literacy berarti mm-mm. kemampuan dan pintarnya Melek untuk AI. melek AI, melek digital untuk kedewasaan, untuk mengerti pribadi, hoax, dan untuk yang benar, tidak benar. Dan AI itu satu yang sangat penting sekarang untuk belajar. Kalau omong 1 bulan yang lalu, untuk banyak orang sulit untuk menemui AI. Mereka harus ke situs khusus, tempat khusus, tetapi saya masih kaget. Saat WhatsApp punya meta button, sekarang 200 juta plus orang punya akses kepada AI. Tidak berarti mereka tahu bagaimana memakai dengan baik dan bagaimana bisa menolong tingkatkan literacy. Seperti Ibu Ingrid bilang, kadang bagus sekali, kadang ini tidak tahu. Tapi kalau kemampuan untuk bisa prompting berarti tidak hanya WA dengan manusia, tapi WA dengan AI, dan itu lucu. Sabda sudah mengajar cukup lama kemiripan AI dengan manusia, dokter beda dengan AI dengan WA dengan manusia bandingkan WA dengan AI, dan sekarang bisa. Oh, AI lebih ramah, Pak. Ya, and so itu penting Ya. untuk tahu lagi fokus, format, objective, Ya. context, usage, and spicy-nya itu jadi penting sekali untuk Jadi mama ngebuang. mulai tingkatkan skill untuk tahu yang baik dan tidak baik, and Ya. seterusnya. Ya, berikut. Oke, Pak Thank you. Ferdinand. Thank you, Ingrid. Ya, dari Bala Keselamatan ya, Pak ya. Mari silakan. Di-unmute, Pak. Mungkin satu lagi Bu ya, yang saya lakukan sekarang itu adalah begini Bu. Jadi kalau saya mempunyai kesempatan untuk share firman atau share kesaksian, saya selalu memakai introduction dulu bahwa beberapa bagian dari apa yang saya sharingkan itu saya ambil dari GPT Chat atau dari AI ya. Dan saya mendorong mereka untuk secara pribadi membuka sehingga bukan hanya apa yang saya sharingkan kepada mereka yang bisa jadi berkat, tetapi mereka sendiri diberikan satu skill baru, sebetulnya bukan skill ya, karena kita tinggal pencet aja yang meta itu, kemudian pertanyaan apapun yang kita lakukan itu eh, bisa dia jawab. Satu lagi ya yang saya belajar dari meta itu adalah dia selalu menjawab apapun. Kalau saya bilang goodbye, dia pasti jawab. Terus saya bilang, oke, terima kasih, dia pasti jawab. Jadi ujungnya pembicaraan itu pasti dia yang bicara. Nah itu membangun skill saya berkomunikasi dengan orang lain gitu. Thank you Pak, Bu. Ya, udah Ya. segitu aja. Ya. Unmute dulu Bu Yulia. Bu Yulia di unmute. Ya. Ya, mari Pak Ferdinand. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Terkait dengan pertanyaan Pak Max tadi untuk tahun ini ya Pak Max ya, Ya. 2025. Saya pikir yang paling utama kita perlu memahami dulu teknologi AI ini untuk tahun 2025 karena saya melihat juga di Instagram khususnya ya perkembangan-perkembangan teknologi dan juga studi-studi tentang AI itu begitu banyak ya dibuka. Dan bahkan konten-konten yang vulgar pun itu sudah mengenai AI itu sudah ada juga di ini apa Sangat di banyak. Instagram ya. Bahkan Ya. kalau kita bisa masuk di salah satu situs yang Pak Max juga tahu, konten-konten pornografi itu sudah sangat digunakan menggunakan AI. Nah, saya melihat dari konteks gereja ya untuk tahun 2025 ini dengan banyaknya
aplikasi AI ya, dan saya juga baru menemukan salah satu di luar ChatGPT seperti Perplexity ya, program AI yang saya gunakan itu sangat Perplexity. baik ya, Ya. Perplexity. Dan juga sedikit berbeda dengan ChatGPT dan juga menolong karena dia memberikan sumber-sumber. Nah, Ya. artinya di tahun Betul. 2025 ini bagi saya sih secara pribadi yang pertama itu saya memahami dulu teknologi AI yang khusus untuk konteks pelayanan yang konteks gereja, dan juga yang sangat terpenting sih perlu mengidentifikasi dulu kebutuhan pelayanan kita, apa kita analisis dulu terkait dengan pelayanan kita, sehingga dengan analisis tersebut kita bisa mengoptimalkan AI yang mana kita perlu gunakan untuk pelayanan gereja. Itu saja sih dari saya. Terima kasih Pak Ya, Mason. Amin. Dan ya, Perplexity, dari dulu Sabda ngajar bagaimana memakai Perplexity dan ada beberapa mode. Ada satu yang search, ada satu yang writing mode, yang sangat kreatif dekat dengan AI. Tapi yang paling penting, pakai Perplexity, Gemini, pakai Copilot, pakai Claude, pakai daripada OpenAI, itu bagaimana interaksi dengan itu. Seperti tadi Ingrid bilang, conversational skill dan jadi lebih pintar. Kalau mulai dengan saya orang Kristen yang cinta Alkitab, itu akan jawab dengan cara yang jauh lebih baik daripada saya orang sekular yang benci Tuhan. And jawaban akan sesuai dengan introduksi. So, kalau introduksi dan perkenalan sedikit tentang pandangan. Saya orang Kristen. Saya cinta Alkitab. Dan itu akan mulai mereferensi kepada Alkitab. Dan kalau mau belajar lebih banyak tentang pelayanan tadi, mulai dengan itu dan tanya. Lebih baik hasil. ya. Ya. Terima kasih. Berikut. Ya, apakah ada yang lain yang mau share? Silakan, boleh open audio. Ada waktu untuk satu atau dua? Ya, ada waktu. Mari silakan, gunakan waktu dengan baik. Ada yang ingin share? Mungkin Bagaimana saya persiapan? Bu Oh ya, silakan Ibu. Yuliana. Mari. Ya, saya dengan pelayanan penerjemahan Alkitab, kami juga mengembangkan teknologi AI untuk itu. Tapi sekalipun begitu masih ada pro dan kontra karena konsep-konsep atau draft yang dibuat oleh AI itu tetap harus Dicek. kita harus mentrain AI-nya gitu Oh ya. iya, betul-betul. Dan satu yang menjadi itu tadi yang kita membahas juga, ada yang kita memakai tenaga manusia gitu ya. Kita memakai tenaga manusia atau kami pakai istilah MTT atau tenaga penerjemah lokal itu jadi ya hanya sedikit yang sekarang kami libatkan gitu karena AI sudah mengambil alih pekerjaan ini. Jadi itu satu dilema kami juga gitu karena sebenarnya pekerjaan orang itu seperti misinya Ya. ke sana gitu. Tapi saya tidak akan membahas itu hanya dilema ya kalau misalnya mau ditanggapi boleh. Tetapi yang saya mau sampaikan itu saya pikir akan ada satu gap juga yang cukup besar. Aduh, putus-putus Ibu. Akan ada gap, betul. Ya, Terus? Ibu Jun, agak putus-putus. Bisa sinyalnya ya kayaknya ya. Yang begitu tadi mau terbang ya. Tapi Ibu Jun bisa pindah tempat dulu. Kayaknya masalah sinyal deh Bu. Ya, saya bisa berbicara tentang gapnya. balik dunia yang lain karena saya mobile dan sering ke daerah dan melayani di sana di daerah ini. Ya, sinyal ini. Maaf, Bagaimana Ibu, kita Ibu Jun. ini tidak terlalu jauh dan ya mungkin
Ya, maaf Ibu Jun, kami nggak bisa dengar apa-apa karena putus-putus, banyak Ya, putus. Tapi tapi ya, masalah penerjemahan Alkitab memang itu sesuatu yang luas dan yang masih sedang diperjuangkan oleh banyak organisasi pelayanan saat ini. ada 3 poin yang jelas. Satu itu ada gap. Yang kedua bagian dan tempat yang minus, dan lebih lagi kalau ke tempat yang pulau-pulau dan bahasa yang lebih kecil dan semua seperti itu. Dan saya bisa dengan syukur bilang AI menolong saat ini untuk menerjemah Alkitab dalam bahasa yang kecil, yang bahasa yang jumlah penerjemah ada, dan itu sedang menolong untuk Alkitab yang sudah perjanjian baru. AI bisa di leverage untuk belajar bahasa itu untuk bisa mendukung proses perjanjian lama. Dan so dari sisi belajar bahasa kecil dan bahasa itu perkembangan baby language models, tidak hanya large language models dan no language left behind. Dan tahun yang lalu perkembangan ada, tapi tahun ini itu akan meledak sampai tahun depan. Kami akan lihat perkembangan luar biasa untuk smaller languages. Yang pertama tentang gap. Betul, ada gap lebih jauh daripada Jawa. Orang bilang ya lebih tanda kutip tidak tertinggal. Tapi jujur, sekarang HP dimanapun di Indonesia ada. Kalau you punya HP dan sudah bisa WhatsApp, you sudah punya Meta, you sudah bisa memakai AI. Dan so ini saat untuk melatih. Pemerintah adalah mitra terbesar untuk memperjuangkan AI for God. Kenapa? Mereka memberi infrastruktur digital, mereka sedang mengajar sebangsa dan semua sekolah tentang AI dan memungkinkan itu jalan dengan baik-baik. Dan so yang minus, semuanya sedang dinaikkan tingkatnya, tapi for God itu. Dan so bagaimana bisa menolong mereka yang sekarang punya HP, yang punya signal, yang bisa punya koneksi, untuk yang AI di dalam Meta, AI di dalam HP, yang lebih ringan daripada YouTube, lebih ringan daripada semua jenis aplikasi lain yang bandwidth mahalnya, dipakai untuk menjadi berkat. And lebih lagi saya lihat gap, ini yang paling luar biasa. AI bisa menolong siapapun untuk belajar sampai puasnya. Dan dulu ada gap pendidikan, gap kekayaan. Hanya yang kaya yang bisa tahu ini. Hanya yang kaya yang bisa pendidikan ini. Sekarang saya lihat gap. Anda bisa duduk di satu pulau manapun dan belajar dengan cara dan akses informasi yang sama dengan orang yang di sekolah yang paling tinggi di negeri ini. AI sedang menghapuskan gap. Betul harus belajar critical thinking, harus punya kemampuan pelan. Tapi kalau anak pintar, batasan sekarang dengan dirinya, tidak lagi dengan bahan atau kemampuan. Karena AI sudah membuka pintu. Anak yang tak bisa ke STT sudah bisa belajar luar biasa banyak tentang bahan yang ada di Alkitab, tentang pelayanan. Guru sekolah minggu yang full-time kerja sekarang punya akses ke berapa banyak ide dan bahan, dan bisa content creation, bisa komunitas, bisa interaksi dengan dan karena AI. And so gap karena digital dan AI itu hanya dengan diri dan waktumu. Dan itu sesuatu yang paling luar biasa. AI memungkinkan akses tak hanya ke informasi dan intelligence-nya, tapi kamu mulai belajar kepada aplikasi daripada itu. Dan itu sesuatu yang sangat hebat dan juga membuka pintu untuk pelayanan yang baru, kesempatan yang baru. Dan saya sangat percaya seperti Effie bilang, ini satu transisi. Kami sedang memperkembangkan kepada bagaimana melayani generasi tak hanya digital, tapi generasi AI. Ada satu titik transisi dan tahun 2025 adalah itu. Ya, betul. Ya, waktu sangat terbatas sekali, harus selesai. Walaupun kami sebenarnya pengen mendengar banyak respons dari teman-teman semuanya ya, tapi melalui acara hari ini, kiranya ini boleh menggugah teman-teman untuk punya roadmap,
untuk pelayanan saudara, untuk pelayanan gereja, untuk pelayanan pribadi. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa saudara punya sesuatu yang ingin dicapai. Berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan visi, memberikan kerinduan, memberikan kemauan, sehingga saudara boleh bergerak. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan biarkan waktu berlalu, hanya berlalu. Jangan biarkan hanya mengalir. Saya kira itu istilah hidup mengalir itu bukan apa namanya, tidak alkitabiah ya. Tuhan ingin kita punya rencana. Tuhan sendiri punya rencana gitu ya. Jadi kita harus punya rencana, jangan cuma mengalir. Oke, terima kasih banyak Pak Closing Max. statement. Terima kasih banyak untuk Pak Baskara. Saya ingin memberikan waktu untuk Pak Max dan Pak Baskara untuk memberikan closing statement. Pak Baskara dulu, dan setelah itu Effie. Oke, Evi juga. Ya. Ya, em, AI itu kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kita sempat berpikir bahwa AI adalah sebuah pisau, seperti pisau cutter yang tajam. Nah, eh, bagaimana kita menggunakan pisau ini menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan? Bagaimana kita menggunakan pisau yang super tajam ini menjadi kemuliaan buat nama Tuhan? Ini sebuah tools. Jadinya kita menggunakan AI itu sebagai tools kita, sebagai master kita, atau sebagai budak kita, atau bahkan sebagai Tuhan kita. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan terus-menerus ya di dalam hati kita, supaya kita tetap aware, tetap waspada terhadap keadaan bagaimana AI ini hadir di dalam kehidupan kita di zaman kita hidup ini yang pendek ini. Dia hadir dan mewarnai, bukan saja mewarnai, bahkan mungkin merasuki akhirnya dalam kehidupan kita. Nah, itu kita tetap aware bahwa dia adalah sebuah tools. Jangan Ya. menempatkan sebagai master kita, jangan menempatkan dia sebagai Tuhan kita, sehingga kita menjadi keracunan terhadap AI ini. Tetapi Betul. AI ini sesuatu yang bukannya nothing, tetapi something yang harus kita waspadain dan kita pergunakan dengan sebijaksana mungkin Amin. untuk memperkaya kita dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, yang satu lagi yang saya perlu ingatkan bahwa we are at war. Saat ini kita sedang dalam peperangan. Ya. Bukan saja hal yang kalau kita dalam at war, maka kita harus selalu senantiasa waspada, selalu siap siaga. Nah, kita sebagai orang Kristen ya harus senantiasa siap siaga, harus tetap waspada, jangan terlena, jangan terlalu santai. Marilah kita memperlengkapi diri kita dengan baik. Amin. Ya, Amin. itu Ya. aja sih. Oke, Sangat terima setuju. kasih banyak Sangat Pak setuju. Baskara. Evi dulu. Effie. Ya. Ya, Mari silakan Bu Evi. ya, senada dengan Pak Baskara ya, AI itu sudah pasti akan semakin pintar. Ya, cuman kitanya gimana nih? Pastinya karena AI itu hanya alat, itu yang harus ada di dalam pikiran kita ya. AI itu hanya alat, kita sendiri sebagai penggunanya, sebagai masternya juga harus lebih bijaksana, lebih pintar juga untuk memanfaatkannya, begitu ya. Terutama kalau dari Sabda sendiri kami akan terus level up sehingga kami bisa juga mewujudkan AI for God in all untuk sebangsa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. 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 Ya, silakan Pak Max. Closing statement. Saya masih ingat, ayo Jari. Tadi Pak Baskara omong tentang pisau dan ini Aduh, sakit. ya exactly. Itu bukti dia kemarin beli satu pisau baru karena yang sebelumnya coba potong buah hampir seperti gaji. Waduh, yang ini boom seperti mentega dan dia potong itu dan termasuk dah hanya buahnya tetapi jarinya. Karena apa? Alat yang jauh lebih tajam, jauh lebih hebat dan bagus, dan korbannya Harus lebih hati-hati. ya. Dan seperti nama Pandora's Box, saat itu terbuka, saat itu terjadi, tidak bisa mundur. Saya masih ingat daripada Kejadian pasal 3. Ada pohon pengertian, pohon pengetahuan, the tree of good and evil, the tree of knowledge. Tapi setelah makan ada perubahan total dan mau tidak mau, dan saya tidak akan omong sisi teologisnya, tetapi AI sudah buat dimakan. AI sudah
ada, dan itu akan ada terus menerus. Dan so bagaimana tahun 2025 ini akan perkembangkan kemampuan dan skill, pengertian, dan lebih lagi dampak dan penggunaan AI untuk pelayanan, untuk gereja, untuk bisa daripada PA sampai untuk training. Bagaimana gereja bisa pakai alat yang terhebat dalam sejarah manusia for good, for God. Dan itu saya rasa seperti semua omong transisi. Ini saatnya, tidak bisa tunggu lagi, tidak bisa tunda lagi. Dan saya syukur pemerintah dan seluruh dunia lain sedang bergerak dan mendorong. Tapi saya berdoa dan harap dari sisi gereja akan terus-menerus memakai kesempatan ini. Dan ada bahaya, saya selalu omong dari awal, bahaya. Tetapi di tengah itu, termasuk untuk pisau, dipakai untuk baik, saya akan makan enak malam ini. Tapi harus keluarkan yang daging ekstra sedikit. harus hati-hati. Ini kesempatan luar biasa. Ya, terima kasih Pak Max, Pak Baskara, dan Ibu Evi.